Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Disebut tak membahas pengangkatan honorer jadi PNS atau P3K. Nah, dikutip dari laman CNN Indonesia, anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus, mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berkaitan dengan ASN tidak berbicara mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu PPPK atau P3K. Nah, revisi Undang-Undang ASN disebut hanya membahas tentang netralitas aparatur negara dan independensi kelembagaan. Nah, Gus Pardi mengatakan bahwa ada 5 klaster yang akan dibahas ketika revisi Undang-Undang ASN. Di antaranya adalah klaster KASN, eksekutif senior, organisasi ASN, klaster pensiun dan kesejahteraan rakyat, serta klaster lainnya. Nah, dari kelima klaster tersebut, kata Gus Pardi, tak satu pun mengkaji atau membahas pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, ada 5 klaster yang kami perbincangkan untuk dilakukan pendalaman. Tapi gini masalahnya, honorer bukan ranah ASN. Kita bicara tentang Undang-Undang ASN, di mana ada 2 instansi, yaitu PNS dan P3K. Kata Gus Pardi saat dihubungi cnnindonesia.com pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022. Dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengakomodasikan tenaga PNS dan P3K melalui seleksi terbuka dengan CPNS atau seleksi P3K. Seleksi itu dinilai cukup untuk membuka jalan bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Nah, menurutnya persoalan ASN tak bisa diakomodasikan oleh rancangan undang-undang ASN. Sebab banyak tenaga honorer di Indonesia dan selalu bertambah setiap tahunnya. Pengangkatan tenaga honorer, baik guru maupun non-guru, menjadi ASN dikhawatirkan bakal menjadi beban pemerintah. Sekarang ini kan bermunculan honorer dan itu tidak bisa dibatasi. Misalkan ada jadi kepala daerah, dia akan menunjuk tim-timnya, itu kan honorer juga. Jadi itu ranahnya kepala daerah. Memang perlu ada pemerataan, tetapi tidak masuk dalam rancangan undang-undang ASN, kata Gus Pardi. Nah, dia juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mendudukan eksistensi ASN agar tak terseret ranah politik. ASN diharapkan tidak ikut campur tangan dalam dunia politik agar independensi terjaga dan pelayanan publik maksimal. Nah, perihal rancangan undang-undang ASN ini, kami berupaya supaya ASN ini tidak terseret ranah politik, agar independensinya bisa jelas terjaga. Bagaimana menjadikan ASN sebagai lembaga profesional yang tugasnya adalah melayani masyarakat dan negara, tuturnya. Nah, sebelumnya pembahasan revisi Undang-Undang ASN diperpanjang pada Oktober 2021 lalu. Komisi 2 DPR baru melakukan rapat internal Panja RUU tentang ASN dengan tim asistensi pemerintah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Nah, satu klaster yang menyita perhatian dalam rancangan Undang-Undang ASN ini adalah wacana penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dalam Undang-Undang ASN. Keberadaan lembaga itu bakal dihapus atau ditinjau ulang seperti keperluannya, sesuai keperluannya. Nah, selain itu, rancangan Undang-Undang ASN juga menjadi sorotan beberapa pihak yang mendesak mekanisme pengangkatan honorer menjadi PNS atau P3K diatur dalam Undang-Undang ASN pada akhir Desember lalu.
Ombudsman RI juga mendesak kebijakan pengupahan standar UMR untuk tenaga honorer masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, saya akan menunjukkan dokumen terkait dengan mengapa perlu merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, ini adalah dokumen yang disampaikan oleh Bapak Sutriyono, anggota Komisi 2 DPR RI. Di sini dijelaskan beberapa alasan mengapa Undang-Undang ASN muncul. Jadi dalam bagian menimbang Undang-Undang ASN disebutkan bahwa perlu dibangun ASN, yaitu aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Kemudian pelayanan manajemen ASN perlu berdasarkan perbandingan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan. Kemudian untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sudah jelas disebutkan alasan dari mengapa adanya Undang-Undang ASN ini muncul. Jadi kemudian ada pertimbangan revisi undang-undang juga, Undang-Undang ASN. Di sini disebutkan bahwa dalam bagian menimbang draft revisi Undang-Undang ASN disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkeadilan, kepastian hukum perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Nah, bahwa beberapa ketentuan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN perlu dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, ini adalah pertimbangan yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, perlu membentuk tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi problem dalam Undang-Undang ASN adalah tidak mengakomodir pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, problem terkait KASN, tata laksana pemberdayaan ASN. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa untuk anggaran 23 triliun lebih baik untuk honorer K2. Jadi legislator PKS menyebutkan bahwa anggaran di Kementerian Keuangan memungkinkan untuk pengangkatan honorer menjadi K2. Nah, di sini disebutkan perjuangan pengangkatan honorer fraksi PKS memang konstituen kami sebagian besar adalah guru. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mendownload dokumen ini terkait dengan alasan dari revisi Undang-Undang ASN ini, pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, jadi jumlah honorer K2 mencapai 439 ribuan. 41% diantaranya adalah guru, jadi banyak sekali, jadi 41% honorer di Indonesia adalah guru. Anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji PNS dari honorer K2 dapat berasal dari APBN. Fraksi PKS DPR RI telah menerima aspirasi dari honorer K2 sebanyak 3 kali. Pada RDP September 2015 juga, Menpan RB sebelumnya Yudi Krisnandi berjanji mengangkat honorer K2 secara bertahap sampai dengan tahun 2019, tapi Yudi menganulirnya pada Januari 2016. Perlu payung hukum terkait dengan hukum setingkat undang-undang untuk honorer K2 menjadi PNS ini. Nah, kemudian wacana pembubaran KASN juga dibahas, yaitu masih menjadi perdebatan. Persoalan yang disoroti adalah terkait dengan kinerja KASN. Kemudian fraksi PKS DPR RI masih mengkaji dan belum mengambil atau menentukan sikap terkait hal tersebut. Nah, di sini juga pasal-pasal yang terkait dengan pembubaran KASN di rancangan revisi undang-undang. Pasal 25 disebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN. Nah, untuk menyelenggarakan kekuasaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Nah, dihapus. Kemudian yang B-LAN berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian, kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidik dan pelatihan ASN.
dan BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Nah, untuk tata cara pemberdayaan juga dibahas di sini terkait dengan pemberdayaan ASN. Kewenangan pemberdayaan ASN diserahkan kepada Menpan dan RAB, terdapat di pasal 26 rancangan revisi Undang-Undang ASN yang berbunyi, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN. Kebijakan sebagaimana dimaksud meliputi kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM, kebijakan umum pembinaan profesi ASN. Jadi ini lanjutannya, kebijakan umum manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala pengkajian tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. Pemerintahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi, pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi yang F adalah penyusunan rencana kerjalan dan BKN di bidang manajemen ASN. Jadi itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan dokumen yang membahas mengapa perlu revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi itu aja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada video ini terkait dengan revisi Undang-Undang ASN disebut tak dibahas pada pengangkatan honorer jadi PNS P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.